Boleh jadi nanti Perdana Menteri datang ke sini luar negeri punya, ya kan? Putin datang ke IKN ibu kota mendaratnya. Bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya Erman Tale Daulay di channel Tale Tries Info. Di channel ini berbagai isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Pada tayangan kali ini kita akan mengangkat soal isu besar, soal keberadaan IKN. Untuk itu kita menghadirkan narasumber yang kompeten, Bapak Ardiansyah Nur, seorang tokoh publik di Kota Balikpapan dan juga Ketua DPD PAN Kota Balikpapan. Terima kasih Pak Ardiansyah sudah hadir di Bincang Tipis-Tipis. Amin. Oke Pak, ini soal IKN. Bapak sebagai politisi ataupun tuan rumah lah di IKN ini. Saya memulai dari saya pernah membaca sebuah artikel. Dalam resolusi PBB, seseorang tidak boleh tertinggal oleh pesatnya pembangunan. Betul. Nggak boleh pembangunan maju, masyarakat tertinggal. Karena IKN ini kan akan berjalan pesat nanti. Benar. Bagaimana agar penduduk setempat tidak tertinggal oleh pesatnya pembangunan itu sesuai dengan resolusi PBB itu? Silakan tulis tipis-tipis. Ya, terima kasih ya. Ini perlu kita jawab untuk perkembangan nanti menyambut IKN di Kota Balikpapan. Memang pada dasarnya Balikpapan ini adalah suatu pintu gerbang Kaltim ya. Wajiblah sudah untuk menyangga suatu ibu kota IKN. Tetapi yang dampaknya sekarang ini yang kita lihat ya, perkembangan itu perlu perluasan tanah. Ya. Nah, perluasan tanah yang begitu besar sehingga masyarakat itu juga mengeluarkan tanah mereka, artinya mengikhlaskan untuk pembangunan kota negara ini. Tetapi pada intinya juga harus diperhatikan pemuda-pemuda Balikpapan Kaltim ini yang penyangga ibu kota ini. Tapi kalau saya lihat sih betul bagus ya pengembangan ibu kota ini, karena dampaknya ini adalah suatu pecing negara. Artinya di mana kota itu ingin maju, kita harus berani memfokuskan kota ini supaya menjadi besar. Apalagi Kalimantan ini yang penuh dengan sebutan kota tambang. Ya? Nah, ini perlu kita angkat. Nah, tetapi kita minta jangan tertinggal pemuda-pemudanya. Nah, harus mengambil bagian juga di situ. Caranya gimana dalam ambil bagian itu? Caranya, mereka menjadi subjek daripada pembangunan, jadi pelaku pembangunan, bukan objek. Gimana? Bukan objek ya. Caranya ya kita harus memberdayakan masyarakat sana agar supaya bisa berbaur untuk bersama-sama mengambil alih pekerjaan-pekerjaan apa yang ada di situ. Terutama ya infrastrukturnya, propertinya gitu. Betul. Ya. Sebagai kota IKN kan ini sangat besar ya. Kalau kita lihat sangat besar Kaltim ini. Karena sumber dayanya, alamnya bukan main di Kaltim ini. Emang terlihatnya hutan. Terlihat hutan tapi kalau dikelola hasil alamnya itu untuk mencukupi semua biaya seluruh Indonesia ini cukup gitu loh. Tapi pemuda-pemudanya, maksud saya di sana itu jangan ditinggalkan, harus diperhatikan seperti itu untuk IKN ini. Nah, ini sudah bagus sekali, infrastrukturnya bagus. Saya dengar juga difasilitakan sebagai pemuda-pemuda untuk maju mengkaryakan kotanya sendiri untuk menjadi pegawai negeri dan sebagainya. Nah, sejauh ini hasil pencermatannya Pak Ardiansyah gimana dalam hal pelibatan masyarakat setempat dalam proses pembangunan IKN ini? Selama ini gimana Pak hasil pencermatan Bapak saat berlangsung begini? Menurut pencermatan saya sebagai tokoh juga di sana, saya pernah berjumpa suatu tokoh adat ya di sana. Mereka sih menyambutnya bagus ya. Nah, itu tadi mereka berpesan boleh kita dikelola kota dia ini, tetapi harus diperhatikan. Sementara ini kan pemindahan mereka ini kan istilahnya tidak boleh radiasinya berjarak 5 kilo dari
lahan IKN ini, istana ini. Nah, mereka ini kan sekarang ini lagi heboh-hebohnya masalah lahan mereka yang ganti ruginya ini. Nah, itu. Nah, jadi polemik mereka. Tapi insya Allah saya rasa pemerintahan yang ada nanti ini bisa menyelesaikannya itu ya. Supaya artinya masyarakat sana tidak lagi timbul rasa resah, kesah gitu. Oke. Tadi karena Bapak tadi mengungkap soal resah, bagaimana Bapak menjawab kegelisahan agar masyarakat sempat tidak terusir, tanda kutip, tidak terusir dari daerahnya gitu. Itu kan itu ada juga suara-suara sumbang miring seperti itu ya kan? Nah, bagaimana Bapak menjelaskan soal itu? Nah, itu tadi yang saya mau sampaikan. Harusnya kita pemerintah pusat harus betul-betul memperhatikan warga sana. Karena kan biar bagaimana itu tanah yang mereka miliki itu kan tanah adat ya. Ibaratnya walaupun tanah itu berupa surat, bukan sertifikat maksud saya, tetapi kan leluhur mereka ada di situ. Tolonglah dihargailah mereka semua yang di sana. Karena kalau sudah kita nanti berbicara untuk kekuasaan penuh untuk merampas seperti dan sebagainya, itu ada sentingan masuk ya dari kita dengar ya. Nah, itu nanti akan bahaya bagi kita juga. Kan seperti itu. Mereka kan orang-orang lama di sana. Wajiblah ya diperhatikanlah orang seperti itu. Anda sebagai tokoh daerah setempat tentu juga punya kewajiban ataupun dituntut menjaga kesetikawanan nasional. Karena nggak mungkin kita suatu saat bisa membangun di tengah kecamuk konflik, ya kan? Berarti kan harus kondusif. Betul. Pertama harus membangun kesetikawanan sosial dulu gitu kan? Nah gimana, Bung Ardiansyah? Untuk kesetiakawanan itu saya rasa sudah berdasarkan ya. Kita sebagai warga negara Indonesia ya, orang Indonesia, orang pribumi lah ya artinya. Untuk daya santun itu saya rasa sudah kita lakukan. Yang saya maksud ini, bagaimana caranya untuk masuk di wilayah mereka ini ya, untuk memasuk di wilayah mereka ini dan mengambil suatu lahan mereka ini, harusnya pemerintah ini memikirkan gitu Mbak. Artinya memikirkan adanya pendekatan-pendekatan oleh tokoh-tokoh masyarakat sana. Sejauh ini dalam pengamatan Bapak ini enggak berjalan nyaman nggak atau berjalan ini nggak dalam selama ini sih memang sih ada sebagian yang berjalan baik ya. Tetapi saya dengar juga ya dari tokoh-tokoh sana, masyarakat sana, katanya mereka mempunyai lahan yang istilahnya lama ya, istilahnya di situ sudah ada semacam kuburan kuburan adat mereka lah. Nah itu kan ganti ruginya itu tidak jelas gitu loh. Artinya dimiliki seperti itu aja. Nah maunya mereka sana, kalau memang perluasan IKN ini dan maunya masyarakat sana harus disterilkan dari istana, maksudnya ya, istana yang dibangun ini, harusnya diperhatikan gitu. Nah, walaupun sekecil apa itu tadi yang saya minta itu aja. Masyarakat Balikpapan tidak neko-neko, masyarakat Kaltim maksud saya tidak neko-neko. Artinya hak mereka itu diperhatikan gitu. Nah, itu hak mereka diperhatikan. Saya rasa dukungan itu penuh. Kalau sudah hak mereka itu diperhatikan, kayaknya pemuda-pemuda di sana juga dipekerjakan, tidak jadi penonton. Tidak jadi pelaku ya. Artinya baik gini nah. Itu menjadi subjek untuk pendapat mereka gitu. Mereka penghasilannya di sana apa sih ya kan? Ada tani apa dan sebagainya, kasihan gitu. Ya ini Pak Ardiansyah, kita menentang yang sudah-sudah ya Pak ya. Alam kaya raya tapi masyarakatnya tidak berdaya. Nah ini ya kan. Jadi jangan sampai nanti lagi seperti yang sudah-sudah. Betul. Alamnya kaya raya tapi masyarakatnya miskin. Betul. Nah gimana Bapak menjelaskan soal itu lagi? Nah, kan Kaltim kita kan kayak Bapak bilang tadi kota tambang, daerah tambang gitu kan. Jangan lagi ditambah lagi nih daerah IKN tapi masih sama kan gitu. Jadi 2 kali lipat nanti ininya. Itu tadi kan saya bilang di sana itu ya, yang luasnya daerah sana itu cukup luas untuk kehidupan
hasil tambang alamnya bercukupan. Kalau untuk orang Kaltim aja bisa untuk menghidupi diri dia gitu. Iya. Ya. Nah, tetapi dengan adanya masuknya IKN ini, perluasan yang begitu luas tanah mereka, itu kan menjadi pikiran bagi mereka. Artinya pikiran bagi mereka itu mereka terhambat untuk bekerja mereka. Karena kecukupan mereka itu maunya mereka itu adil lah, seadil-adilnya. Nah, seadil-adilnya. Jangan yang bersertifikatkan saja tanah yang jadi objek, yang bersuratkan, maaf kalau kita segel itu menjadi tanah negara. Itu jangan karena kelemahan administrasi dokumentasi jadi ruang tembak buat mereka ya kan. Padahal itu tanah leluhur gitu kan. Karena situ banyak tanah adat gitu nah. Nanti juga antar sesama mereka juga takut berpotensi ribut juga ya. Betul. Karena harga kan pasti naik harga tanah. Tanah warisan banyak di situ. Mereka sejak lama berkelola di situ, bercocok tanam di situ. Nah, kita kan walaupun mereka di sana ya katakanlah istilahnya manut pada negara ya, pimpinan apa dan sebagainya. Tapi ya, saya sebagai masyarakat sana juga saya melihat saudara-saudara saya, melihat orang-orang saya yang itu rasanya sedih juga gitu nah. Tapi namun apa daya, kita kalau tidak berbicara di forum yang bisa membawa seperti ini, kita tidak bisa gitu nah. Tapi secara umum mereka menyambut baik atas kehadiran IKN itu ya, karena bisa. Kalau untuk menyambut IKN ini kita semua masyarakat Kaltim menyambutnya dengan baik. Saya juga selaku tokoh juga menyambut ini IKN ini suatu keberuntungan, kemujizatan bagi kita di Kaltim. Karena besar, bukan main. Kita mempunyai arena pesawat, lapangan terbang. Istilahnya jangan dikira nanti tahun yang belakangnya nanti menyangga IKN ibu kota ini sudah terlaksana, boleh jadi nanti Perdana Menteri datang ke sini luar negeri punya ya kan, Putin datang ke IKN ibu kota mendaratnya, pimpin-pimpin dunia datang ke luar negeri kan. Nah, itu suatu kebanggaan orang Kaltim loh. Makanya saya mempunyai prinsip, kita buat kandang sama masyarakat, kita buat kandang besar-besar. Dia masuk kandang, kita yang pegang kuncinya, kita pegang peranannya. Nah itu, saya mempunyai semboyan kepada semua kalangan masyarakat. Kalau kita ingin maju, marilah kita maju bersatu. Artinya, kalau berani jangan takut-takut. Kalau takut jangan berani-berani. Nah itu tantangan kita. Sambutlah IKN ini dengan baik. Kita dukung pola pemerintah ini dengan baik. Saya setuju sekali IKN berada di kota Kalimantan Timur. Saya dapat bisik tipis-tipis nih. Pak Ardiansyah juga didorong masyarakat. Betul. Untuk menjadi Balikpapan 1. Untuk menjadi wali kota lah. Tentu untuk mengatasi persoalan yang Bapak bilang tadi semua perlu SDM yang mumpuni, IPM, sektor pendidikan. Karena solusi dari itu semua tuh pendidikan, Pak, IPM. Bagaimana Bapak visi Bapak soal SDM ini? Itulah yang saya perlu saya lontarkan. SDM itu siapapun nanti ya pemimpinnya terkait bukan saya yang bagus. Balikpapan, khususnya bukan Balikpapan aja, Kaltim ini bagus terlaksana dengan pimpinan-pimpinannya. Nah, soal SDM orang Kaltim ini saya rasa sudah dosa diragukan lagi. Banyak lah istilahnya yang mumpuni orang-orang masyarakat Kaltim ini yang mempunyai pendidikan yang bagus gitu. Apalagi istilahnya sudah masuknya IKN ini ya kita betul-betul saya juga sebagai warga Balikpapan ya khususnya. Nah, Balikpapan ini kan penyangga pintu gerbang Kaltim. Nah, penyangga pintu gerbang Kaltim. Artinya saya betul-betul menghidupi kota saya sendiri. Jangan sampai itu tadi dengan masuknya nanti yang lain ke kota kita sudah ibu kota ini kita jadi penonton. Apalagi nanti ada namanya urbanisasi besar-besaran loh, Pak. Nah, coba soal urbanisasi ini dulu ya pasti orang datang dari desa ke kota ya kan. Nah, gimana soal urbanisasi ini? Itu urbanisasi itu bentuk karun ini ya kan. Artinya orang desa datang ke kota ya. Kita harus terima itu apa? Ya nggak bisa NKRI kan. Karena NKRI kita nggak ada bicara masalah adat lagi. NKRI ya kan. Ya susah. Justru itulah
kita harus betul-betul mewujudkan kota kita ini menjadi kota impian yang bagus. Dengan SDM yang mumpuni. Iya, karena IKN ini kan cetusan dari Pak Soekarno dulu, ya kan? Iya. Diteruskan aja ini Pak Jokowi. Saya istilahnya dengan pemerintahan Pak Jokowi ini saya terima kasih sekali Kalimantan Timur ini bisa menjadi ibu kota, dilanjutkan dengan pelanjutannya ini. Nah, ini sangat bagus sekali. Jadi ada suatu kebanggaan. Nah, sekarang kita ini dulu Pak, bincang tipis-tipis soal lingkungan dulu. Sedikit aja. Ada juga yang kecemasan soal rusaknya lingkungan. Itu gimana tanggapan Bapak? Nah, untuk merasakan kerusakan lingkungan ya, itu kan artinya ada pengembang-pengembang dari luar yang masuk ke kota kita, ya istilahnya dari perizinannya, dari istilahnya AMDAL dan apa dan sebagainya. Itu tidak terkontrol. Jadi kalau IKN pun Bapak nggak merusak lingkungan nanti kalau IKN ini? Kalau IKN saya rasa sudah diatur segalanya. Sudah ditata dengan segalanya. Makanya pemerintah pusat mengatur dengan segalanya itu, dan artinya juga pemerintah pusat ini tidak mau merasakan daerah itu menjadi dampak yang tidak baik seperti itu. Saya rasa semua AMDAL itu sudah diperhitungkan semua sama pemerintah ya, dengan aturan yang baik, tidak merugikan lah. Cuman karena teknisnya satu saja, tentang pembebasan lahannya saja. Oh, ini yang itu. Tapi Bapak udah diagnosis berapa di titik permasalahan itu ya, di lahan, di dokumentasi, udah diinventaris semua itu ya. Sudah. Terakhir, Pak Ardiansyah, apa obsesi besar Bapak terhadap Balikpapan? Ini menjurusnya ini ke sini nanti. Ya, motivasi saya sebagai warga Balikpapan ya, artinya mewakili warga Balikpapan. Balikpapan itu adalah kota kelahiran saya yang pertama ya. Saya ingin Balikpapan itu betul-betul menjadi kota yang impian saya yang betul-betul bagus gitu. Saya tidak memandang ya, apapun warna partainya, apapun warna pemimpinnya, yang penting mereka itu betul-betul memimpin kota Balikpapan itu dan menjaga tata ruangnya dengan amanah. Itu maksud saya. Saya tidak nego-nego siapapun orangnya. Saya maunya Balikpapan itu betul-betul, karena Balikpapan itu adalah impian segalanya. Semuanya orang tidak bisa menyebut, walaupun IKN itu ada di Pasir Penajam, orang pasti menyebut Balikpapan turunnya. Iya kan? Ke Balikpapan. Nah ini, jadi Balikpapan itu saya suatu warga orang Balikpapan, saya bangga gitu. Nah, kalau tidak salah Bapak pelaku usaha juga ya? Sedikit tipis-tipis lah. Bagaimana menularkan jiwa entrepreneur kepada pelaku usaha muda? Karena pelaku usaha muda, kita masih kurangan pengusaha loh Pak. Ini kita kalau dibanding Singapura, Amerika gitu, Indonesia masih minim pelaku usaha loh Pak. Ini harus diciptakan karena mereka ini adalah orang yang menciptakan lapangan-lapangan pekerja. Gimana Pak? Iya. Saya juga ya, artinya di Balikpapan juga mempunyai lahan banyak ya. Nah, kualitas lahan saya juga kualitas dengan pertanaman kelapa sawit ya. Ada sebagian juga tambang yang saya kelola. Tetapi juga saya banyak juga mempekerjakan warga pemuda-pemuda Balikpapan. Nah, saya tidak mau saudara saya sehingga saya duduk enak ya, bekerja dengan enak, sementara saudara-saudara saya masih banyak yang susah. Marilah saya bangkitkan. Saya ini seorang pegawai negeri, bela-belain untuk kota saya minta pensiun dini. Nah, 26 tahun saya mengabdi di Pejabatan Pegawai Negeri. Kenapa? Artinya saya ingin kota saya sendiri ini dan saudara-saudara saya yang ada di kota Balikpapan ini maju lah seperti kita bersama-sama maju gitu. Tidak mau saya makan sendiri, ayo kita bekerja. Nah, demikian bincang tipis-tipis dengan Bapak Ardiansyah Nur, Ketua DPD PAN Kota Balikpapan dan juga tokoh masyarakat Balikpapan. Sampai bertemu kembali.